Capek, A? Kulan? Neng, arang mah tos lapar. Narin. Aduh. Negeri. Untuk mengawali petualang kita kali ini, Abdi akan membantu warga memanen kol ungu yang terkenal akan nilai jualnya yang sangat tinggi. Penasaran kan? Makanya ikuti Abdi terus ya. Lihat anak negeri, ini dia kebun kol ungu milik Mang Endang. Wah. Selain luas, kol ungu yang tumbuh juga terlihat subur sekali ya. Tak heran jika dahulu para penjajah ingin menginginkan tanah di negeri kita ini yang terbukti sangat subur, terutama dataran tinggi Indonesia yang sangat berpotensi untuk usaha pertanian seperti buah dan sayur-sayuran. Salah satunya ya kol ungu ini, termaksud ke dalam jenis sayuran yang sulit ditemukan di daerah lain. Oh iya, ada satu lagi nih anak negeri. Tips agar tanaman kol ungu ini tumbuh sehat dan terbebas dari hama. Seperti ini caranya, yaitu dengan teknik pengasapan. Biasanya hama kupu-kupu akan menyerang kol saat musim panen sudah mulai dekat. Kupu-kupu biasanya bertelur di bawah daun, kemudian berbaur menjadi ulat dan memakan kol ungu. Nah, dengan pengasapan setidaknya bisa mengusir hama kupu-kupu yang akan bertelur loh. Aduh, Capek, A? Kulan? Neng, arang mah tos lapar ieu teh. Aduh, karunya teuing. Urang masak kol ungu ya. Hayu atuh yuk. Neng. Hayu, yuk. Ibu, arangna pada masak ieu, Wios. Nyungkeun, Wios. Nuhun, Bu. Pokokna mah semangat, oke? Kali ini Arangga sama Neng Caca ditemani sama Ibu Ati dan siapa lagi? Neng Caca? Neng Hena. Mau masak apa sana Neng Caca sekarang teh? Tumis. Gondola? Kol gondola. Tumis kol gondola belum? Hayam. Belum hayam. Sekarang mah kita apa, Bu? Mari kita masak, sok, Bu. Sementara Abdi iris kol ungunya, Neng Caca, Neng Yani, dan juga Ibu akan mengurus bumbu-bumbunya. Nah, karena kol ungunya sudah selesai Abdi iris, urusan membakar ayam serahkan saja ke Abdi. Dijamin matang merata, anti gosong-gosong klub. Lihat nih anak negeri, anak panggang yang Abdi gunakan juga lain daripada yang lain loh. Biar lengan tidak lelah memutar, Abdi sengaja memanfaatkan aliran sungai untuk memutarnya. Sini lebih dekat anak negeri. Melihat cara kerja alat bakar ayam yang Abdi gunakan ini. Dengan cara seperti ini, ayam akan terus berputar sehingga matang merata. Jadi selama baling-baling berputar terkena aliran air, maka anak negeri nggak perlu khawatir lagi atau nggak perlu takut ayamnya gosong deh. Nah, jangan lupa lumuri ayam dengan bumbu halusnya dan juga kecap manisnya. Kembali ke kol ungu. Ibu dan Neng Caca ternyata juga sudah siap menumis kol ungunya nih anak negeri. Pertama-tama, tumis terlebih dahulu bumbu irisannya, seperti bawang putih dan juga bawang merah, daun bawang, serai, daun salam, dan tentu saja kol ungunya. Tambahkan garam secukupnya, lalu oseng-oseng sampai semua tercampur rata. Ini dia anak negeri. Tumis gondola belum ayamnya sudah jadi. Sekarang langsung saja kita nikmatin, mumpung masih hangat. Ini sih dinamakan raus pisan, alias enak sekali anak negeri. Rasanya manis, gurih, pedas, semuanya bercampur padu menjadi satu kesatuan yang membuat mulut gak bisa berhenti mengunyahnya. Wah, gawat nih. Enak
seger. Cik, kata Neng rasa kolnya teh kayak gimana? Kolna asin Nah, bet asin. Kamari sining asinna kabogaan. Oh, sang si ibunya. Terus rasanya kumaha deui, Neng? Nikmat tapi crunchy kolna. Crunchy. Elah, perut sudah kenyang nih. Setelah makan ayam tumis kol belum ayam, yang paling pas selanjutnya makan makanan penutup yang manis-manis. Ayo apa? Tapi sebelum itu, bantuin Abdi cari buah huni dulu ya. Karena buah huni akan dijadikan bahan dalam pembuatan kue nanti. Waduh, itu apa ya, Neng? Kok ada yang gerak-gerak? Jadi merinding nih. Mending langsung saja kita cek yuk, Neng. Enggak mau Abdi mah. Nah, Sieun tenang naon tuh tenang nih, hayu ada aya ayu. Gimana tuh Kesekan. Astagfirullahaladzim. Aduh, hari teteh nuju naon di dieu ngarewas wae Neng. Nuju ngoren. Bade ka mana cenah teh Neng? Bade ngalabuah. Tah eta buah huni teh paling mana? Itu paling ditu. Bade dijajab. Teteh bade ngajajab? Hayu atuh teh urang kabarangan ngalah teh. Ayo wae. Tapi ada baiknya juga sih. Karena Teteh mau membantu Abdi memetik buah huninya anak negeri. Asyik. Loh. Ternyata si Teteh jago memanjat juga ya. Kalau begitu, mari petik yang banyak buah huninya. Sedikit teh. Teteh kengeng. Kengeng, Ieu teh tiasa langsung dituang teh. biasa. Rasana kumaha eta? Langsung cobian we nya. Ya, mangga. Si hiji-hiji berarti. Bade sadayana mangga. Dia udah teh hasil punya kudu diolah heula teh. Minari deui nama teh. Oh iya anak negeri, sekarang ini sudah sulit loh menemukan buah huni, terutama di kota-kota besar. Tapi untung saja di daerah ujung Berung ini masih ada buah huninya. Itu pun hanya beberapa pohon saja ya. Pohon buah huni dapat tumbuh tinggi mencapai 30 meter. Namun karena sifatnya yang banyak memiliki dahan, jenis pohon yang satu ini mudah untuk dipanjat. Lalu soal buah, meski berukuran kecil, kalau soal rasa jangan salah deh. Buah huni yang sudah matang berwarna merah pekat, rasanya manis sekali. Tapi karena kita cari yang masih muda, ya pastinya rasanya asam. Kali ini Arangga sama si Neng Rara nih Neng dan Ibu siapa, Bu? Bu Apong. Mau bikin awug huni, beda dari yang lain nih. Biasanya awug itu cuma pakai gula merah, tapi kita bikin selai dari huninya. Leres, Neng? Leres. Ayo sekarang mau kita buat lah. Selanjutnya adalah proses membuat adonan awuknya anak negeri, yaitu tepung beras dicampur dengan parutan kelapa dan sedikit garam, lalu aduk sampai merata. Sambil menunggu Ibu dan Neng Rara membuat adonan kuenya, sekarang waktunya Abdi membuat selai buah huni. Panaskan air secukupnya, lalu masukkan gula dan juga buah huni yang sudah ditumbuk kasar. Aduk-aduk terus selai buah huninya. Buat atas ya, Bu. Oh, Atas angkat V-nya. Siap, Bu. Dan di bawah di atas itu. Adonan sudah tercampur rata. Selai buah huninya juga sudah jadi nih. Selanjutnya adonan dimasak ke dalam asapan hungku atau tempat mengukus yang terbuat dari bambu. Nah, dalam proses inilah selai buah huni dan juga gula merahnya dimasukkan sedikit demi sedikit secara bergantian hingga membentuk lapisan yang berbeda-beda. Meski terlihat sederhana, namun kue awuk termasuk jajanan populer loh, khususnya di Pulau Jawa. Oh iya, dalam proses pengukusan, api harus tetap jaga ya anak negeri agar kue cepat matang dan masak secara sempurna. Biasanya sih mengukus kue awuk membutuhkan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit. Sak, Bu. Angkat V-nya, Bu. Nah, setelah diangkat dari dandang, kue awuk harus segera dilepas dari cetakannya. Dalam proses ini kita harus berhati-hati ya anak negeri, biar kue awuknya tidak rusak. Tepuk tangan. Selamat ulang tahun, Ibu.
Tiup dulu, tiup. Senangnya jika masakan yang aku buat hasilnya enak. Meskipun cara membuatnya terbilang sederhana, namun saat dirasakan di mulut, bisa membuat anak negeri semua ketagihan. Karena memang seenak ini. Sebentar ya anak negeri, Abdi sedang melatih fisik supaya siap ikut bejang gulat nanti. Itu loh, seni bela diri asli dari ujung Berung. Tenang, meski nggak ada lawan, selama masih ada pohon pisang. Mak, itu sahanya, Mak. Mana? Itu mah ngerusak. Si Ujang tuh. Ujang, eta tangga cau emak. Tangga cau emak apa dirusak? Ya, tangga cau eta menang melak emak. Sok kudang. Kudang Ujang kudu tanggung jawab ieu. Tangga cau emak ieu teh. Sok kudu kumaha ieu. Tanggung jawab teh nyawana. Kanggo gulat benjang. Di mana? Itu di ditu mah kang anjing. Mung mama ieu kudu tanggung jawab tangga cau emak ieu kudu kitu. Sok Tanggung jawab. kudu tanggung jawab Ujang pokokna mah tangga cau emak Kieu mah we, jadi Mak. deui. Kieu we. Teu karunya ka emak. Terus kieu we mah. Ieu tangga Kumaha? cina ku abdi urang wah. Emang bisa diolah? Bisa atuh mah. Pokona mah resep arangna bakalan rakos pisan. Bener. Bener pokona mah. Awas mun bohong. Nah, ieu bade diolah ku Ngalih aranganya. bohong mah. Arang teh terang rencana mah kanggo masak. Saha? Neng atuh mah, Neng. Jangan rencana ah. Ayo tuh mah bade ngiring. Ngiri Hayu atuh. bener Sok tanggung mah. jawab. Ieu na urang lepasan heula mah. Oh iya anak negeri, satu lagi nih fakta menarik tentang pohon pisang. Meskipun ditebang berkali-kali, pohon pisang akan tetap hidup jika belum berbuah. Pohon pisang tumbuh kembali dan menghasilkan buah, lalu juga akan menciptakan tunas yang akan tumbuh menggantikannya. Begitu anak negeri ya. Atos nyabunya sadayana, Bu. Tos hayu. Cekap sakieu nya. Cekap Urang seueur mana itu Bu? oge. Kurang Urang masak masak. ya. Ayolah. Yuk. Ayo, Bu. Karena kami akan membuat sayur lompong alias batang pisang, jadi inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, serai, dan lainnya. Potong kecil-kecil bagian dalam batang pisangnya. Oh iya anak negeri, yang kita gunakan ini adalah jenis batang pisang kepok. Karena jenis ini tidak pahit dan tidak berubah warna menjadi hitam saat dimasak. Jangan lupa parut kelapa untuk membuat santannya ya, karena santan berfungsi sebagai pengental dan juga memperkaya rasa masakannya. Sip, selesai menghilangkan getah batang pisangnya, selanjutnya adalah proses menumis bumbu halusnya. Bu, ya tumis, Bu. Ya, sok tumis. Ya dulu. ampun. Ya, sok tumis. Tumis bumbu sampai harum, kemudian masukkan batang pisang yang sudah dipotong dan dihilangkan getahnya. Bulan, Neng. Ini tanggung jawab. Sadayana nanananya. Nah, kalau fungsi bumbu irisnya ini kata emak, yaitu untuk memperkuat aroma masakan dan juga memperkaya cita rasa masakannya loh. Roksan Bu ah. Enak orang enggak? Ah, mantap Bu. Air radana ya teh. Ini dia nih, udah jadi naon ya teh? Sayur lompong gebok cau. Udah jadi nih. Rasanya terseger, menggugah selera, pengen makan. Hayu Neng, Pak. Tuang enak mah. Icah pegang heula.
Sekali lagi, masakan Abdi berhasil nih anak negeri. Sayur lompong yang dipadukan dengan bumbu sederhana ternyata seenak ini loh. Selain nikmat, ternyata batang pisang ini memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Jadi, sangat cocok buat anak negeri semua yang sedang diet. Karena mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat akan membuat perut terasa lebih kenyang lebih lama. Kalau begitu, ayo kita habiskan, Neng. Sabar dulu ya menyantap Bang Kerok abon pepayanya, karena Abdi dan Neng Caca mau ikut prosesi arak-arakan terlebih dahulu. Kebetulan sekali, Ujung Berung sedang ada acara nih anak negeri, yaitu pembukaan sekolah Benjang Gulat. Wih, keren juga ya. Minggir, karena Abdi mau bertarung dulu nih anak negeri. Kalau belum ahli jangan ikut-ikutan ya. Anak negeri, kesenian bela diri Benjang Gulat ini sudah ada sejak lama loh, tepatnya pada abad ke-18. Muncul di daerah Ujung Berung, Benjang Gulat menjadi sarana perjuangan melawan penjajah Belanda. Kemudian muncullah larangan dari Belanda agar pribumi tidak berlatih seni bela diri Benjang Gulat ini. Tak habis akal, masyarakat Ujung Berung ini terus berlatih. Namun mengemas Benjang Gulat ini menjadi sebuah kesenian yang diiringi dengan alat musik tradisional. Hingga seni Benjang Gulat pernah mencapai masa kejayaannya pada tahun 60-an di tanah Pasundan ini, yang membuat para pelakunya banyak menjadi atlet profesional gulat. Aduh. Neng. Perut sudah kenyang, sekarang waktunya beraktivitas lagi. Yuk anak negeri, ikuti Abdi bantu uaknya Neng Rara kasih makan kambing-kambingnya. Lah, punten telat nih, Kang. Rasa laparannya? Ya. Akang lapar atau mena? Oh, mena sudah berakang lah. Nah, ini dia anak negeri, satu-satunya peternakan kambing perah yang ada di Ujung Berung, Jawa Barat. Untuk lokasi tepatnya sih di daerah Manglayang. Ayo merapat, makan yang banyak ya Bing, biar kalian sehat. Oh ya anak negeri, pakan merupakan salah satu faktor penting dan menentukan berhasil tidaknya sebuah usaha peternakan. Nah, pakan yang menjadi sumber nutrisi bagi ternak harus terjamin ketersediaannya sepanjang waktu. Tuh lihat anak negeri, kambing-kambing jenis Etawa ini terlihat lahap sekali ya. Karena selain enak, menurut kambing, rumput dan ampas tahu ini sangat bergizi. Karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik. Ditambah juga kandungan protein dan seratnya. Mana Kang, kumaha prosesnya tadi Neng? Ini pakai rangat, di gelang kebersihan helanya. Ya. Oke. Ambil gitu. Nah, di perah, tapi posisi tengahnya agak jauhnya, ditarik keluar. Oh ya anak negeri, biasanya di peternakan ini pemerasan susu kambing dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu harinya. Dan dapat menghasilkan 2 liter susu per 1 ekor kambingnya. Narin. Semua nggak satu kamu eta ini kanu. Iya, seueuting sehat ieu mah kambingna, Aa. Jadi weh. Sudah, daripada terbuang sia-sia, kita sudahi saja perah susu kambingnya yuk Neng. Karena kita masih mau melihat proses pengawinan kambing Etawa ini. Peternakan alam Farm Manglayang ini terbilang sukses. Bermula dari beberapa ekor kambing, sekarang bisa menjadi puluhan hingga ratusan ekor kambing Etawa loh anak negeri. Nah, lihat. Setelah sukses dalam faktor perkawinan kambing, tentu saja juga harus diimbangi dengan perawatan anak-anak kambingnya. Pemberian susu secara teratur, dan juga tempat yang bersih menjadi kuncinya. Ayo minum susu yang banyak ya, Bing. Lucu-lucu ya.
Wah. Ya susuna. Maksudnya teh Kang Abdi. Mangga. Benar kan? Alah, ieu daging naon? Daging kambing. Nuhun pisan Kang. Neng, aya urang pasak. Ayo Kang. Waktunya memasak. Seperti biasa, untuk bahan pelengkap dan bumbunya sih Abdi serahkan ke ahlinya saja, yaitu Ibu dan Neng Rara. Karena Abdi mau potong-potong daging embenya dulu, alias daging kambing anak negeri. Dari bumbu halus, kita beralih ke bahan lainnya. Kupas lalu potong kecil-kecil kentang, wortel, dan juga tomat. Nah, selanjutnya tinggal tumis bumbu deh. Gunakan api yang bagus, lalu tumis sampai harum. Kalau yang satu ini anak negeri, jangan menirunya di rumah ya. Karena ini merupakan adegan berbahaya. Setelah harum, masukkan daging embeknya sambil terus dioseng-oseng supaya dagingnya matang merata. Ulan teh. Salam pada anak-anak. Arangga ieu susu embe tawana. Neng. Rada seueurannya. Siap. Nah, ini yang membuat beda sop embe ini dengan sop-sop yang lain. Kuahnya menggunakan susu kambing murni. Gak kaleng-kaleng kan? Bu, angkat tehnya. Siap. Sop embe kuah susunya sudah jadi. Ini wanginya nggak anjir nih. Pas pisan dengan susu kambing etawa. Apa Neng ini namanya Neng? Sop embe. Kuah susu. Sop embe kuah susunya udah jadi. Sekarang Arangga mau langsung cobain makan. Udah nggak kuat Neng sop ini mah. Nih, Arangga. Satu lagi nih anak negeri. Masakan Abdi yang bisa membuat lidah bergoyang, alias raos pisan. Selain seruput kuahnya, langsung pecah di mulut. Gurih, manis, pedas, semua bersatu padu. Anak negeri. Nih, ternyata daging embe itu bagus untuk meningkatkan tekanan darah. Harus Bu? Terus kalau yang anemia itu apa? Mencegah. Nah, siang ini aku, Neng Caca, dan juga Ibu mau pergi ke sumber air untuk mencari belut. Nah, ini dia tempat kami mencari belutnya anak negeri, yaitu Sungai Cilengkrang. Pas sekali, mumpung airnya lagi surut, jadi lebih mudah kita untuk memancing belutnya. Tapi, jangan lupa pasang umpannya dulu ya. Nah, untuk memancing belutnya sih cukup mudah kok anak negeri. Tinggal masukkan umpannya ke dalam lubang, lalu diurek-urek. Mengakannya, cara seperti ini di daerah ujung Berung disebut dengan urek-urek, alias dipelintir-pelintir. Lihat nih anak negeri, percayakan sama Abdi, kalau Abdi memang jago menangkap belut. Oh ya anak negeri, ada yang tahu nggak? Kalau belut ini termasuk dalam keluarga ikan. Namun belut dapat bertahan di daerah yang sedikit air, seperti lumpur. Karena belut memiliki dua alat pernafasan, yaitu permukaan kulit dan juga insang. cekapnya Neng, Bu. Ayo orang masak, ayo. Ya, belut haseup kuah kunir siap dimasak. Dan sambil menunggu Abdi memasang kawat atau kail ke mulut belutnya, mending sambil lihat Ibu dan juga Neng Caca menghaluskan bumbu. Dan juga iris bahan seperti tomat, cabai, dan juga lengkuas. Bi orang hasup labonya. Ya, sok aja. Kita hasupun teh si belutna. Sok a. Nah, jangan lupa, belut semakin cepat dimasak, maka akan lebih baik. Karena belut cepat sekali membusuk.
Gantung belut menggunakan kayu, kemudian asapin belut hingga benar-benar matang merata. Sip, setelah bumbu siap, termasuk santannya, sekarang waktunya menumis. Seng oseng oseng, tumis bumbu hingga harum. Kuah sudah mendidih. Selanjutnya, masukkan santan kelapanya. Kurang lebatkannya belutnya ya. Asak itu, A. Asak. Aduh, panas. Aduk-aduk, tinggal tunggu sebentar aja karena susu tidak dianjurkan dimasak dalam waktu yang lama. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Nah, Neng, belut asap, kuah kunir. Kunir teh lihat airnya meni bener-bener koneng pisan tuh si belutnya kayaknya teh empuk menggoda selera pisan buat makan. Hayu sekarang mah kita makan. Ini sih benar-benar nikmat anak negeri. Meskipun cara membuatnya terbilang sederhana, namun saat dirasakan di mulut, bisa membuat anak negeri semua ketagihan. Karena memang seenak itu. Tenaga sudah terisi karena makan yang cukup. Sekarang waktunya Abdi bantu Neng Caca memanen buah jeruk cikoneng di pohon miliknya. Mari kita kebon kalau begitu. Naik aja. Neng bareng yang ngiring, Neng. Wow. Pade A. Karena urusan memanjat pohon, Abdi juaranya. Iya. Oh ya anak negeri, buah jeruk yang berukuran besar ini tersebar di berbagai kawasan, mulai dari Indonesia, Cina, Jepang, dan juga India. Namun, meski tersebar di berbagai negara, namun negara asal jeruk yang tergolong dalam suku Rutaceae ini belum diketahui secara pasti. Oh Neng, menuju turun. Aduh. Neng, lain jeruk nu lamu ieu mah anu geubis. Nyeri Neng. Ibu, bantuan Bu. Aduh. Nyeri, aduh. Mana jerukna? Sendal Abu. Bu, sendal mana Bu? Oh, atas giginya. Kelapanya si Aman. Terus seueur cekap ya. Ayo terang canak. Ayo Bu. Ayo. Langsung aja Neng. Sekarang kita masak. Ayo Bu. Kupas dulu jeruk cikonengnya. Oh ya anak negeri, jeruk ini tidak berbuah sepanjang tahun loh. Jeruk cikoneng memiliki puncak masa panennya pada periode Maret hingga bulan Juni saja. Jadi kita cukup beruntung nih anak negeri, dapat banyak buah. Untuk buat serabi tentu saja butuh kelapa. Nah, tugas Neng Caca memarut kelapanya, sedangkan ibu menyiapkan adonannya. Adonan serabi sih bisa dibilang sangat sederhana. Hanya tepung beras dicampur dengan parutan kelapa. Nah, sambil menunggu adonan surabinya siap, kita buat kalua kulit jeruknya dulu yuk anak negeri. Rebus air secukupnya. Lalu tambahkan gula pasir, aduk-aduk sampai gula mencair, barulah masukkan kulit jeruk cikoneng yang sudah dipotong dadu. Kembali lagi ke surabi, karena adonan sudah siap. Sekarang waktunya memanaskan adonan surabinya di atas wadah tanah liat, yang membuat surabi semakin memiliki ciri khas.
Supaya lebih menarik, beri pewarna makanan pada kalua kulit jeruknya. Ada warna merah, orange, dan juga hijau. Ini sih dijamin raos pisan pokoknya mah. Eits, jangan lupa tambahkan daging jeruk cikonengnya ya anak negeri, biar segar. Sekali cetak membutuhkan sekitar 7 hingga 10 menit agar surabi matang sempurna. Oh ya anak negeri, konon kuliner khas Jawa Barat yang satu ini sudah ada sejak tahun 1923. Dalam sejarahnya, surabi berasal dari bahasa Sunda, yaitu sura yang artinya besar. Terakhir, setelah surabinya matang, letakkan kalua kulit jeruknya di atas surabi sebagai topping. Nah, persis seperti ini. Benar-benar cantik dan menggugah selera ya anak negeri. Lelahnya hari ini terbayar sudah dengan lezatnya surabi jeruk cikoneng ini anak negeri. Tekstur lembut surabi dan kalua jeruknya yang manis asam membuat gak bisa berhenti ngunyah terus.